Hai teman sekalian, sebentar lagi akan dibuka pendaftaran CPNS dan P3K. CPNS kalian sudah tahu kan kepanjangannya itu apa? Ya, CPNS adalah calon pegawai negeri sipil. Sedangkan P3K atau PPPK kepanjangannya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk syarat administrasinya, silakan kalian baca sendiri di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 dan nomor 28 tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021. Untuk yang nomor 27 ini adalah pengadaan CPNS, sedangkan untuk nomor 28 adalah pengadaan P3K. Silakan dibaca sendiri bagaimana persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Yang pasti di situ ada aturan bahwa kita tidak boleh mendaftarkan lebih dari satu instansi. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Untuk seleksinya sendiri ada dua macam, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, biasanya juga disebut TKD atau tes kompetensi dasar. Kemudian SKB atau TKB atau seleksi kompetensi bidang yang bobotnya masing-masing adalah kalau untuk SKD itu 40%, kalau yang SKB itu adalah 60%. Ini sangat penting sekali, nanti akan saya uraikan materinya apa-apa saja yang harus dipelajari pada SKD maupun SKB ini. Untuk SKD sendiri itu terdiri dari 3 macam tes. Yang pertama adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensia umum, dan TKP atau tes karakteristik pribadi. Waktunya yang disediakan adalah 100 menit. Metodenya menggunakan CAT atau Computerized Assessment Test yang langsung diselenggarakan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Nasional. Badan Kepegawaian Negara, jadi tidak diselenggarakan oleh instansi pengguna, misalkan dari Kementerian Pendidikan yang membutuhkan guru, itu tetap CAT-nya dilakukan oleh BKN, bukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini dia materi tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah nasionalisme, kemudian yang kedua adalah integritas, yang ketiga bela negara, kemudian selanjutnya adalah pilar negara. Untuk tahun 2021 itu bahasa Indonesia tidak ada lagi sebagaimana yang pada tahun 2019 itu ada diujikan mengenai bahasa Indonesia. Kemudian untuk materi yang lain yang sering kita dengar bahwa di situ ada radikalisme, di TWK ini tidak ada sama sekali mengenai radikalisme ya. Jadi jangan khawatir kalau di TWK tidak ada pertanyaan mengenai radikalisme. Tapi jangan senang dulu, nanti ada di tes lainnya yang mengharuskan kita untuk mengikuti tes anti radikalisme. Nah, ini yang saya suka di TIU atau tes intelijensia umum, ada tes verbal yang isinya adalah mengenai analogi, silogisme, dan analitik. Nanti kalian bisa mempelajarinya, contoh-contohnya ada di channel YouTube saya ini ya, silahkan bisa dipelajari. Kemudian ada tes numerikal yang isinya itu adalah berhitung, kemudian deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Beberapa soal ini juga sudah saya berikan contohnya dan pembahasannya ada di channel YouTube saya ini ya. Selanjutnya adalah tes figural yang berisi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nanti untuk tes figural ini ada beberapa gambar-gambar yang harus dicocokkan. Nanti akan saya contohkan juga di sini mengenai beberapa tes yang akan diberikan pada TIU ini. Nah, tes yang satu ini agak gampang-gampang susah ya, karena ini ada kaitannya dengan karakteristik pribadi seseorang atau tes TKP. Jadi ini sebenarnya mungkin nanti hasilnya akan lebih mirip dengan tes psikologi ya, karena nanti akan melihat
bagaimana sih penguasaan pengetahuan dan kemampuan misalnya dalam menampilkan perilaku sesuatu gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan perilaku-perilaku apa saja sih yang dilihat pada tes karakteristik pribadi ini. Yang pertama adalah pelayanan publik. Tujuannya adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja. Tujuannya adalah mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga adalah sosial budaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk mengetahui kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kelima adalah profesionalisme, yaitu tujuannya untuk mengetahui kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Cuman 5 ini saja ya. Tapi enggak. Ini adalah di peraturan yang lama, yaitu di Permen-Pan RB nomor 24 tahun 2019. Di tahun 2021 ditambah satu lagi materi, yaitu materi anti radikalisme. Nah, tujuannya adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Untuk materi yang satu ini nanti saya coba mencari referensinya, tesnya seperti apa, nanti kalau saya dapat akan saya share di channel saya ini. Tes selanjutnya adalah SKB atau materi kemampuan bidang. Jadi kalau yang tadi adalah kemampuan dasar, yang ini adalah kemampuan bidang sesuai dengan bidang yang dilamar. Jadi tergantung dari beberapa posisi jabatan yang kita propose ya. Saya bagi menjadi 3 macam. Yang pertama ini adalah mengenai psikologi, TPA, dan bahasa asing. Yang kedua saya kelompokkan menjadi kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani. Yang ketiga adalah mengenai praktek kerja, uji sertifikat yang dimiliki, kemudian wawancara. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, karena kesempatan ini sangat langka, setahun sekali, dan tahun ini agak lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin. Dan informasinya ini juga ada pelamar yang dari SMA atau SMK ya. Yuk kita persiapkan persyaratan administrasinya, kemudian belajar dari sekarang.